Oke, balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Tepuk tangan dulu. Biasa guys, hari ini saya bersama Sri Kandi dan para algojo di belakang ini. Dari Stikes Garuda Putih Jambi. Nah, ini kita perkenalkan dulu dari sebelah. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmatan, mahasiswa tingkat 2 dari Prodi D3 Keperawatan. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Rita Wahyuni, saya tingkat 2 D3 Keperawatan. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Cahada Adit Putri, tingkat 2. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Roza Amelia dari tingkat 1. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pinkan Amelia Putri, mahasiswa tingkat 1. Siap memperkenalkan diri, nama saya Aura Putri Nabila, mahasiswa tingkat 1. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Mita Winarsti, mahasiswa tingkat 2. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Rizky CP Marcelino, saya mahasiswa tingkat Garuda Putih tingkat 1. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Subadillah, mahasiswa Stikes Garuda Putih tingkat 1 D3 Keperawatan. Siap memperkenalkan diri, nama saya Zahra Amelia Putri, tingkat 1. Case-nya adalah luar biasa sekali. Mereka ini adalah mengharumkan nama Stikes Garuda Putih Jambi di bidang olahraga taekwondo ya. Nah, Siap. boleh tahu nggak sedikit tentang taekwondo itu apa sih sebenarnya? Olahraga yang bagaimana menurut kamu? Ayo siapa yang menjawab? Ayo udah. Taekwondo itu adalah satu bidang cabang olahraga ilmu bela diri. Itu terdiri dari 2 jenis. Untuk perlombaannya itu ada yang pomse, ada yang kyurigi. Kalau pomse itu dibilang seni, kalau kyurigi itu seperti fight atau tarung. Oh, jadi dia dibagi 2 model, yang satunya untuk seni, Ya, yang satunya untuk yang fighter. berarti kalau fighter itu bertarung. Bertarung, Nah, Pak. untuk yang seni itu gimana? Dia hanya gerakan atau gimana? Kalau seni itu lebih ke gerakan. Oh, Kayak setiap bela diri itu kan ada seninya. Nah, kalau di taekwondo itu namanya pomse. Kayak setiap jurus, nah itu nanti diperagakan. Nah, itu namanya pomse. oh. Jadi kalau kalian sendiri ini bagaimana sih kalau untuk mengatur latihan kalian selama kalian itu kan ada yang tinggal di asrama nih posisinya. Nanti bagaimana sih untuk mengatur latihan kalian sendiri? Itu ada kayak jam-jamnya tertentu. Misalkan kalau waktu pagi itu kami ngampus, nah kalau kami nih khusus untuk mahasiswa tuh latihannya malam. Nanti caranya juga kami pakai diantar jemput dari pihak kampus. Jadi tetap diantar jemput ya. Iya, Jadi memang waktunya itu berarti memang sudah terjadwal atau gimana? iya terjadwal. Kalau dari asrama sendiri jauh atau dekat? Nggak terlalu jauh sih, Pak. Paling 5 menit sampai 10 menit? Iya, 5 Iya. menit. Tapi pihak kampus tetap mensupport dengan fasilitasi kendaraan. Jadi kami diantar jemput. Nah, sekarang ini posisi kalian ini kan pakai medali. Saya belum tahu nih medali ini medali apa sih? Kalau saya sendiri adalah medali dari kejuaraan nasional KONI Cup. Oh, Hmm, mungkin ada yang lain nggak? Ini medali Gubernur Cup. Gubernur Itu berarti? acaranya di Jambi. Oh, di Jambi berarti. Berarti tingkatnya lokal. Iya. Ada lagi? Ini itu medali dari Kapolri Cup Itu tahun berapa itu? di tahun 2023. Oh, berarti tahun lalu. Ya. 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian untuk masalah taekwondo sendiri kan kalian ini apakah itu posisinya memang kalian selama jadi mahasiswa itu baru belajar atau memang dari sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah mengenal taekwondo tersebut? Kalau saya sendiri sebelumnya emang udah pernah ikut taekwondo sebelum masuk dari Gapu. Kemudian kalau pas saya masuk tuh saya melanjutkan. Terus ada juga teman-temannya ini, ada yang baru, ada juga yang sudah pernah ikut. Oh, jadi posisinya memang benar-benar kalian ada yang baru bener. iya. Berarti mengenal baru di Gapu ini. Iya, siap. Tapi kalau untuk sendiri kalian seperti kalian tanding ini kan posisinya kan ada yang harus memakan waktu jam kuliah. Nah, itu kalian sendiri untuk mengatur waktunya seperti apa sih? Kayak memanage waktu gitu, Pak. Hmm. Manage waktu kalau misalkan waktu latihannya kan ada juga latihannya. Kalau latihan tambahan ada untuk sore. Nah, kami untuk sengaja ngambil latihan malam. Terus habis latihan malam kalau misalkan ada waktu ujian,
Kalau kami latihannya malam, nah kami belajarnya di waktu siang atau sore hari gitu. Oh, berarti perkuliahan tetap Iya, pelajaran itu nomor 1, tapi kalau taekwondo tidak di nomor 2 kan. Luar biasa. Tapi ini berhubung dengan masalah taekwondo juga nih, saya mau tanya tentang posisi kalian ini kan sebagai mahasiswa, mahasiswa dengan posisinya kalian kuliah di sini. Untuk kampus sendiri, apakah membolehkan mendukung untuk kegiatan ekstra itu seperti ini, mendukung atau tidak? Mendukung, sangat mendukung Pak. Bukan cabang olahraga ini aja tapi. Bukan, kalau ekskul yang lain juga didukung. Kayak di olahraga lain seperti futsal, voli. Iya. Ini termasuk atlet voli juga ya? Siap. Kemarin takraw juga ada ya? Siap. Takraw. Luar biasa banget ya. Nah, kemudian di sini kan ada tingkatan kalian posisi sabuk ya, kalau di itu gimana sih untuk menaikkan sabuk atau sebagainya? Kalau untuk tingkatan sabuk itu kita ada 10 tingkatan. Yang tertinggi itu sabuk hitam, dan untuk kita naik tingkat itu ada namanya UKT atau ujian kenaikan tingkat. Jadi setiap 4 bulan sekali itu kita ujian kenaikan tingkat, mulai dari yang terbawah itu sabuk putih, terus kuning strip sampai ke hitam nanti seterusnya. Kalau dari antara kalian yang paling tinggi sabuknya? Kebetulan saya yang tertinggi karena saya sabuk hijau, dan teman-teman di sini rata-rata sabuk kuning. Berarti putih, kuning, Putih, kuning, nanti ada kuning strip, baru hijau. hijau. Nih, saya dengar nih kebetulan karena kemarin sempat ngobrol dengan bidang 3 bahwasanya kalian itu akan persiapan berangkat ke event lagi. Iya Pak. Nah, itu persiapannya apa aja nih? Sudah apa aja yang disiapin sama kalian? Tentunya bina fisik lagi ya Pak, karena udah lama kami nggak latihan kan. Jadi kembali latihan bina fisik, sama kemarin kami ujian kenaikan sabuk, khususnya kami tingkat 1 karena kami belum ada sabuk, karena kami dari putih ke kuning dulu gitu Pak. Berarti persiapan cuma latihan ya? Iya. Kalau untuk yang lainnya mungkin dari kampus persiapan yang paling penting? Mental juga. Terus lagi kalau misalkan di luar dari latihan, kalau latihan individu atau pribadi itu kami sering ajak junior kami untuk ikut jogging di stadion. Jadi untuk fisik nomor 1 ya? Iya. Iya. Di antara kalian ini semua bisa ikut semua ya? Nggak semua sih. Nggak Kak. semua. Ada, kebetulan Acaya nggak ikut karena dia ada dapat beasiswa atau ke pertukaran mahasiswa ke Jepang. Wow, luar biasa banget nih. Jadi satu event tidak bisa ikut ya bisa ya? Kayak kalau dari pihak Jepangnya bilang untuk meminimalisir ada cedera, jadi kayak lebih baik dihindari dulu olahraga ekstrim. Jadi memang posisinya besok kalian hanya atau nambah orang lagi nih? Nambah Pak, Berapa orang? Satu orang. Satu orang lagi nambah satu orang lagi. Berarti satu keluar, satu masuknya. Ya, Untuk di sana sendiri kemarin sempat nggak? Kan kalian ini ada kelas-kelasnya, saya nggak tahu nih untuk taekwondo ini posisi kelas-kelasnya seperti apa? kelas-kelasnya itu dibagi dalam bentuk berat badan. Kamu berat badan? Berat badan, misalkan kalau Dea sendiri itu berat badannya dari kelas 45 sampai 50 kg. Nanti semua itu tidak dilihat dari sabuk, tapi sesuai dengan kategori berat badan. Kalau misalkan berat badan yang kayak Farhan itu misalnya kelas 80 kg sampai 90 kg. Nanti dia akan bertemu sesuai berat badannya gitu. Jadi kan berarti kurang lebih rata-rata berat badan kalian hampir sama nih. Mungkinnya kalian bakal ketemu gitu. Mungkin. Bukan mungkin, tapi memang sudah ketemu Pak. Jadi kalau seandainya ketemu di pertarungan seperti apa? Tapi kalau misalkan eventnya, kalau misalkan kayak kemarin itu kan eventnya kita Cibubur itu kan Nasional. itu kemungkinan untuk ketemu itu sedikit. Tapi kalau misalkan kayak yang kemarin Gubernur Cup itu besar kemungkinannya kita ketemu. Contohnya kemarin saya sama Rani. Jadi pas waktu ketemu di pertandingan apa sweet? Tetap bertanding tapi banyak pelukan. Banyak pelukan. Kayak nendangnya tuh ragu-ragu gitu Pak. Hanya formalitas ya. Formalitas. Terus juga kebetulan Pak kemarin waktu di Cibubur itu kami kebetulan semuanya itu main gladiator. Iya. Gladiator tuh kayak kita tuh karena lawannya nggak ada, karena kan kami senior pemula itu kan lawannya kebanyakan itu kayak masih anak SMA.
Jadi kami tuh di kayak di ini anak kami nih, siapa yang mau melawan dia gitu loh. Kayak kami jadi kayak dijual gitu. Oh, Per klub, per klub Siapa yang siap? Nanti Iya, siapa yang gitu. klub mana yang siap melawan. klub ini. Enggak, biasanya kan kami main di partai. Partai itu emang sudah ada jadwal, sudah ada kayak udah pasti udah ada jadwal kalau misalkan kamu lawannya sama ini. Nanti kalau kemarin itu kita karena nggak ada lawan jadi kita semua gladiator. berarti Karena nunggu kan? kelebihan kuota pesertanya kan ribuan Pak kemarin tuh. Jadi karena tidak cukup bagannya tuh, jadi main kelas gladiator. Siapa yang siap langsung hantam. Jadi ada nggak seimbang. Ya, Oh, untung-untungan gitu loh Pak. jadi kalau seandainya memang posisi kalian nunggu, oh kalau terdapat lawan yang lebih kecil ya mungkin kalian kemungkinan menang lebih besar. Ya, berarti. benar. Tapi kalau seandainya mereka lebih besar, kemungkinan kalian juga ada ya. Iya, Tapi dia kecil-kecil cabai rawit, sabuknya lebih tinggi, lebih senior. Iya, bisa jadi Dapatnya kayak kemarin gitu, tuh sabuk biru gitu kan, sedangkan kami sabuk kuning. Nah, kalau untuk ke depan ini, yang event yang bakal ke depan itu acara, itu Kapolri Cup. oh berarti yang kayak sama itu. Iya. Iya Pak. Ini season 4, series 5. 4. Oh, Ini series 5. tahun berarti tahun baru. Itu berarti kurang lebih untuk kelasnya kali bakal kemungkinan kalian gelas seperti ini lagi. Bisa jadi Bisa kalau jadi. kita nggak ada lawan. Karena Kemungkinan bisa. kita tuh kan mainnya di senior pemula. Kalau selama kalian bertanding ya nih, ya pengalaman aja saya nanya. Selama kalian bertanding kemarin yang di Cibubur, itu lawan paling jauh yang pernah kalian temui dari mana? Ini kan nasional katanya ini. Nah, Kami Papua. dapat orang Papua. Mungkin kan orang Papua kalian fisiknya lebih kuat kan? Iya. Tapi Pak kan kami sekolah di STIKS Gapuri kan Pak di bawah naungan militer nih Pak. Jadi secara fisik, mental nih kami udah terbiasa sehari-hari. Jadi untuk bertemu dengan lawan manapun juga kami udah siap. Tapi memang kebiasaannya kalau mau bertanding itu kalau ketemu lawan masih agak takut-takut. Tapi kalau sudah di lapangan itu Tentu. beda. Beda Pak. Di lapangan rasanya nggak pengen sekali. Iya, pengen terus Pak ketagihan. Di luar lapangan sama kawan. Seperti Iya. kita tadi kan, di luar lapangan kawan. Di dalam lapangan lawan. Iya Pak, kayak Dea sekarang masih kontak-kontakan sama lawan. Oh masih jadi menjalin silaturahmi. Masih. Iya, foto bareng, kontak-kontakan. Pasangan mungkin belum dapat. Udah pasangan udah punya. Siapa tahu di sana sambil dapat pasangan. Oh, cinlok. Alhamdulillah tidak. Kalau untuk yang besok ini yang di Februari ini ya, Iya. Februari ini berangkat. Nah itu berarti si Aceh memang nggak ikut, berarti ada 1 orang lagi masuk. Iya. Itu memang kalian diberangkatkan dari kampus harus 10 orang, 10 orang ya? Harus 10 orang atau posisinya memang boleh dilebihkan? Misalnya ada yang mau ikut sampai puluhan orang boleh? Boleh Pak. Itu boleh. Boleh. Tapi mereka harus mempersiapkan dulu dari awal gitu loh. Kayak dari segi fisik, dari segi kemampuan. Jadi dari awal nggak siapapun mau ikut ayo gitu nggak. Tapi kalau untuk kalian sendiri lah yang sudah mungkin sudah pernah ikut pertandingan, posisinya dengan ada event seperti itu biasanya persiapan sampai berapa bulan itu untuk persiapan gitu? Atau besok mau tanding nyiapin malamnya aja? Nggak bisa sih Pak, harus jauh-jauh hari juga Pak. Tapi kebetulan waktu kami Gubernur Cup kemarin itu mendadak kan. Waktu itu kami baru masuk latihan 2 bulan atau 1 bulan? 2 minggu. 2 minggu. Jadi kami baru masuk 2 minggu latihan. Rupanya ada event Gubernur Cup coba-coba dan akhirnya kami medali emas Itu gitu. bikin bisa tambah semangat. Iya, gara-gara itu jadi yang lain makin banyak yang mau ikut. Biasanya memang kayak itu. Berarti persiapan kurang lebih mengikuti alur berarti. Tidak harus misalkan kalau orang tuh bisa wah aku harus latihan terus nih, harus latihan tiap hari nih, supaya bisa menang. Tapi memang posisinya karena kalian sudah memang posisi sudah terlatih terjadwal latihan, jadi kalian sudah harus menyiapkan dirinya tidak terlalu jadi beban gitu Pak. Jadi besok untuk persiapan berangkat ini kalian apa sih mungkin trik dan tips selain fisik yang harus kalian tetap siapkan? Menjaga kesehatan juga perlu ya Pak. Kayak kami juga difasilitasi asupan vitamin dari kampus kemarin. Beberapa minggu sebelum tanding kami udah dikasih vitamin. Terus juga sudah dikasih tahu juga atur pola kesehatan juga. Mental pasti. Karena mental itu paling awal menurut saya. Iya sih Pak. Saya memang mental itu paling awal. Nah kalau mental nggak ada ya sudah. Kayak drop out. Nah ini kan
Acanya nggak ikut nih. Iya. Ada nggak kesedihan tersendiri mungkin? Banget sih Pak, karena tujuan saya tuh mau ikut taekwondo nih ngambil piagamnya tuh kan Pak, karena untuk mau tes gitu Pak. Jadi rencana mungkin lah. Iya. Sebenarnya dari SD tuh udah ikut kayak bela diri, kayak karate dari kelas 2 SD, tapi nggak tembus-tembus medali Pak. Cuman sampai di O2SN juara 1 gitu kan, tapi nggak tembus sampai ke nasional. Nah di taekwondo ini bisa tembus gitu. Nah kayak peluang yang mau ikut prestasi itu kayaknya di taekwondo lebih besar. Berarti ini besok yang itu nasional juga ya? Iya, nasional Pak. Nah itu kan ada juga teman-teman yang mau ikut tes lagi Pak. Tes abdi negara, TNI atau polisi. Nah piagam itu sangat berarti. Nah, ini kalau saya lihat ini kan medali itu ada yang emas, ada yang perak. Kalau kemarin sendiri di Cepundu, apakah dapat emas semua atau gimana? Alhamdulillah kami dapat 4 emas, 7 perak. 7 perak. 11 orang. Iya ada 11 orang. Ini semua ikut. 11 orang. Siapa? Satu ada sakit Pak. Satu sakit Pak. Kemarin sempat ada juga yang katanya dengar saya ada yang sudah mau ikut tapi nggak jadi ikut, sakit Iya. Iya, satu benar. orangnya. Iya itu sakit. Tapi selebihnya ke waktu kami udah sampai di sana, H-1 main, kami sakit semua, kena impus semua, masuk ke rumah sakit. Ya, di Jadi kan di rumah sakit Kesat kan rencananya kami tuh kayak mau berkunjung gitu ke sana Pak, dan tahu-taunya kami berkunjung tuh dalam rangka sakit gitu. Jadi berkunjung sekalian. Sekalian berobat gitu Pak. Terus, sebenarnya saya juga waktu bikin panjang sih sama kalian, tapi kan ada juga harus memotong waktu yang ada kegiatan lain. Sebenarnya saya masih kurang tahu tentang taekwondo juga, karena kebetulan saya baru sekarang sekali lah kenal namanya taekwondo. Termasuklah anak saya baru mau ikut. Iya Pak. Nah, karena melihat dari kalian latihan, anak saya pengen juga ikut taekwondo. Masuk kemarin sudah nanya tentang sabung ya. sabung. Sabun. Itu nanya tentang jadwal latihan dan dapatnya di Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu itu pagi, Minggu itu sore. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Stikas Garuda Putih sudah ada waktunya. Kemudian saya juga ucapkan semoga bisa berhasil. Amin. Bawa nama baik, kemudian bawa emas lagi, persiapan lebih baik lagi sebelum kalian bertanding. Mungkin kalau kemarin juga agak, menurut saya agak mendadak juga kan, mendadak. Iya. Persiapan kalian kayaknya selihat saya itu mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum berangkat persiapan. Sekarang kan sudah panjang. Semoga semangat, menang, nama baik, kalau motor terjaga. Siap. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, dadah. Dah. Bing, nutupnya.